Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin fin nar. Umhat Azza wa Jalla, kita lanjutkan kajian kita. Qala Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an ummul mu'minina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jaisun al-Ka'bah fa idza kanu bi baida'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat radhiyallahu ta'ala anha ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala alaihi salatu wasalam yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'asu ala niyyatihim. Muttafaqun alaih. Hadza lafdzul Bukhari rahimahullahu taala. Berkata al-Imam Abu Zakaria Yahya ibnu Sharaf an-Nawawi rahimahullahu taala, hadis yang kedua dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menuturkan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sekelompok pasukan berperang ingin menghancurkan Ka'bah. Maka tatkala mereka berada di sebuah lembah dari permukaan bumi yang ada, tiba-tiba ditenggelamkan dari awal pasukan sampai akhir pasukan, seluruhnya pasukan dan yang ada di sekelilingnya. Aisyah menuturkan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin ditenggelamkan ke dalam bumi dari awal sampai akhirnya, sedangkan pada saat itu ada orang-orang di pasar dan orang-orang yang bukan dari kelompok pasukan perang yang mau menghancurkan Ka'bah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan ditenggelamkan ke bumi semuanya dari awal sampai yang terakhirnya, kemudian kelak dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat yang tersimpan di hati mereka. Hadis ini muttafaqun alaih, dan yang kita baca ini adalah lafaz yang terdapat dalam riwayat al-Imam al-Bukhari. Nah, lengkapnya dalam riwayat al-Imam al-Bukhari terdapat dalam Kitabul Buyu, bab tentang ma dzukira fil aswaq, bab yang berbicara tentang sesuatu yang disebutkan dalam masalah hukum pasar. Hadis nomor 2118. Sedangkan Imam Muslim terdapat dalam Kitabul Fitan, babul khasfu bil bab al khasfu bil jaisil ladzi ya ummul bait, bab tentang penenggelaman pasukan yang ingin menghancurkan Baitullah. Hadis nomor 2884.
Faedah hadis ini umat azza wa iyyakum. Pertama, dzakarul muallifu hadisu Aisyah radhiyallahu taala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara annahu yaisul Ka'bah. Nabi menceritakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, atau muallif menyebutkan hadis Aisyah yang menerangkan bahwa Nabi mengkhabarkan adanya sebuah pasukan. Ketika itu dia ingin menyerang dan menghancurkan Al-Ka'bah. Lalu Allah menjaga Ka'bah. Allah menjaganya dari segala macam bentuk kejelekan. Yang dimaksud dengan Ka'bah itu yakni Baitullah, yaitu rumah Allah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama dengan putranya. Siapa putranya Ibrahim, Ibu? Mahat ini bersama saya? Taib. Siapa nama putranya Nabi Ibrahim, Bu? Ismail atau Sulaiman? Sulaiman atau Ismail? Taib, barakallahu fiik. Alaihi wassalatu wassalam. Dan keduanya membangun Ka'bah ini bentuknya ketika itu persegi panjang, Ibu-ibu. Jadi Ka'bah pertama kali dibangun itu bentuknya persegi panjang, lalu ditinggikan. Makanya kalau Ibu lihat Ka'bah pada hari ini itu bentuknya seperti segi empat yang sama sisi atau kubus. Itu pada bagian hijr Ismail, kan yang diberi lingkaran setengah lingkaran, itu dulunya ada bangunannya. Kalau Ibu ibadah tawaf, kelilingnya memasuki hijr Ismail, tawafnya nggak dianggap atau nggak dihitung, karena tawaf itu mesti di luar Ka'bah. Hijr Ismail itu bagian daripada Ka'bah. Nah, Nabi Ibrahim dan putranya alaihi wassalatu wassalam membangun Ka'bah ini dan ditinggikan. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah 127, di mana keduanya mengucapkan doa, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah ibadah yang datang dari kami ini. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau adalah Zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Hadal baitu arada Abrahah. Baitullah yang dimaksud ini yang akan dihancurkan pasukan tadi, pasukan yang dikenal dengan pasukan bergajah. Siapa nama raja yang memimpinnya, Abrahah atau Abrohah? Abrahah pakai ha atau pakai ha? Gimana Ibu? Abrohah pakai ha besar. Abrohah. Orang Indonesia bacanya Abrahah. Abrohah. Yakni asalnya dari mana Ibu Abrohah? Abrohah ini dari mana Ibu? Ayo kita belajar kembali pelajaran dulu. Ini masalah akidah. Abrohah itu raja dari mana? Dari Turki atau dari Romawi? Dari Romawi atau dari Persia? Dari mana Dari Yaman. Ahsanti. Dari Yaman. Faghazau bi jaysin 'azimin fi muqaddimati filun 'azimun. Dia membawa pasukan besar. Dan pasukan ini dipimpin oleh gajah yang sangat besar. Jadi gajahnya bukan banyak. Yuridu ayyahdam bihil Ka'bah. Tujuannya untuk meluluh lantakkan Ka'bah. Kenapa dilakukan oleh Abrohah? Karena ketika itu Abrohah ingin membuat sebuah Ka'bah di Yaman. Ia merasa dengki karena negeri Arab yang tandus itu banyak dikunjungi orang. Hanya ingin mendatangi Ka'bah. Maka dia buat Ka'bah di Yaman. Tapi kemudian ketika ada orang-orang Arab yang datang ke Yaman, mereka menghinakan yang dibuat oleh Abrohah itu dengan cara ia buang kotoran, kemudian kotoran itu ditempelkan ke bangunan yang dibuat oleh Abrohah, maka dia marah. Ia pun mengirim pasukan perang dipimpin olehnya dengan menaiki sebuah gajah yang besar untuk menghancurkan Ka'bah yang ada di Makkah ketika itu. Dahulu namanya Makkah adalah Bakkah. Naam.
Falamma qaraba minal Ka'bati wa wasala ila makanin yuqalu lahu al-Mughammas. Haranal fil. Jadi ketika pasukan bergajah ini udah mendekati kota Mekah, tempatnya disebut dengan Mughammas, maka tiba-tiba gajah itu seperti memberontak. Dia tidak lagi bisa dikendalikan. Wa aba ayataqaddama. Ini gajahnya maunya mundur ke belakang. Tiap mau diajak ke depan, mundur lagi ke belakang. Tiap mau diajak ke depan, lari lagi ke belakang. Yani binatang ini faham dengan izin Allah tabaraka wa taala. Faja'alu yanharuna liyataqaddama ila Ka'bati fa'aba. Dibentak, dipukul dengan sesuatu yang keras. Ini gajah tidak mau tetap berangkat menuju Ka'bah. Fa idza sarafunahu wal yamani azwala wa asra'a wa lihada qala ar-rasul alaihi salatu wasalam fi ghazwatil Hudaybiyah lamma anna naqatahu haranat wa abad an tamsiya faqala as-sahabah khala'atil qaswa yakni haranat. Ini gajahnya selalu berpaling kembali menuju ke arah Yaman dan berusaha lari kencang, dihalau lagi menghadap ke arah Ka'bah, dia tidak mau berjalan menuju Ka'bah, berlari lagi ke arah Yaman. Makanya ketika terjadi perang Hudaybiyah, terjadi, ini kendaraannya Nabi yaitu onta, nggak mau melanjutkan ke arah Ka'bah, balik lagi menuju arah Madinah, Ini isyarat dari Allah Taala bahwa nanti Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengendaki kaum muslimin masuk ke kota Mekah ketika itu. Berhenti di Hudaybiyah, lalu terjadi perjanjian apa? Hudaybiyah. Nah, demikian. Ada umhat ahlu ayyakum. Kemudian ikhwati ahlu ayyakum, al-muhim yang jelas dalam masalah ini berarti Ka'bah diinginkan oleh orang-orang yang ada di Yaman ketika itu dihancurkan. Dan tentu arah Yaman dengan arah Ka'bah itu bertentangan ketika itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya, pasukan yang menyerbu atau hendak menghancurkan Ka'bah ini disebut dengan Jaisul Fil, pasukan apa? Bergajah. Pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abroha. Faedah yang kedua umat azal wa iyyakum. Nabi SAW menjelaskan kepada kita dalam hadis ini, atau perawi hadis ini menjelaskan bahwa yang membawakan riwayat hadis ini wanita istri Nabi berkunyah Ummu Abdillah, yaitu maksudnya Aisyah. Ummu Abdillah itulah kunyah. Wanita berkunyah dengan lafaz ummu itu disyariatkan ibu-ibu. Nisbatnya bisa kepada anak yang dilahirkan olehnya, atau nisbatnya bisa kepada kebiasaan yang ada pada wanita itu. Dalam hal ini kita mengetahui Aisyah tidak punya anak. Dan kita mengetahui bahwa seluruh istri Nabi tidak ada anak dari Nabi kecuali siapa? Khadijah bintu Khuwailid. Berapa anaknya Nabi dari Khadijah ibu-ibu? 6 atau 5? Gimana Jangan takut salah 6 atau 5? 5 atau 7? 7 atau 8? 6? Coba sebutkan yang pertama. Al-Qasim, Abdullah, Ummu Kulsum, Fatimah, Ruqayyah, Zainab. Siapa satu lagi? Ibrahim. Coba diulang ibu. Al-Qasim, Abdullah, Ummu Kulsum, Fatimah, Ruqayyah, Zainab, siapa? Ibrahim. Berarti berapa jumlahnya ibu? 7. Jumlahnya 7. Anak Rasulullah ini 7. Ini penting dihafalkan ibu-ibu. Kita menandakan bahwa kita mencintai Nabi SAW. Ibrahim anak dari siapa ibu? Kan yang anak dari Khadijah itu selain Ibrahim. Ibrahim ini anaknya siapa Maria al-Qibtiyah.
Jadi Nabi punya budak wanita namanya Maria Al-Qibtiyah. Nah, beliau lahir dari Maria Al-Qibtiyah ini. Ya, bukan istrinya Rasulullah SAW. Dan dalam hal ini Allah alam bisawab, yang perlu kita ketahui bahwa semua istri Nabi yang lainnya tidak ada anak dari Nabi SAW. Tetapi Aisyah punya gelar. Jadi ketika dia menjumpai orang-orang Madinah memiliki gelar Ummu Fulan, maka Aisyah bertanya, adapun aku ini Ummu siapa? Kata Nabi, anti Ummu Abdillah. Engkau adalah Ummu Abdillah. Berarti faedah, walaupun tidak punya anak, disukai dipanggil dengan apa? Kunya. Maka ibu harus berkunya. Kunya dengan panggilan Ummu Fulan. Bukan maksudnya kalau ibu namanya Zainab, ibu dipanggil Ummu Zainab, salah. Itu bahasa Indonesia yang diarabkan, Bu Zainab, bukan. Ummu Zainab maksudnya lah ibunya siapa? Zainab. Bukan ibu Zainab, tapi ibunya Zainab. Ummu Abdillah berarti siapa? Ibunya hambanya Allah atau ibunya Abdullah. Nah, radhiyallahu taala anha. Kemudian umat a'azanillahu wa iyyakum. Faedah yang berikutnya, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang fadlu Aisyah radhiyallahu taala an ala sairi zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha atas istri-istri yang lainnya. Apa itu keutamaannya Aisyah? Aisyah itu paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan para wanita sahabiah, Aisyah lah yang paling banyak. Dan memang beliau usianya masih muda, kuat hafalannya, dan dia memang punya kecerdasan. Aisyah radhiyallahu taala anha sampai Nabi memanggilnya dengan panggilan apa? As-Siddiqah bintu Siddiqah. Siddiqah bintu Siddiq, wanita terpercaya, anak dari orang yang senantiasa mengucapkan kejujuran. Ada Siddiqah bintu Siddiq. Ada umat a'azanillahu wa iyyakum. Kemudian faedah yang berikutnya, dalil ini juga menjelaskan kepada kita bolehnya bertanya kepada seorang guru, seorang yang menyampaikan tentang ilmu agama, apa yang dia merasa muskil. Dan memang obat untuk mengobati ketidaktahuan itu dengan bertanya. Nabi pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, innamas su'al sifaul 'i. Sesungguhnya bertanya itulah obat dari ketidaktahuan. Maka Aisyah suka bertanya. Dan Aisyah menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yuksafu bi awwali muakhirim?" Kenapa kok ditenggelamkan dari awal sampai akhir pasukan itu? Wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum. Sementara kan di sana ada orang yang di pasar enggak tahu menahu, ada orang yang bukan dari kelompok pasukan itu, kok juga ditenggelamkan? Ya, Aisyah bertanya. Pertanyaan ini bukan menunjukkan tidak percaya dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan kecerdasan Aisyah. Apa yang menyebabkan mereka ditenggelamkan? Apakah mereka berdosa? Maka dijelaskan Nabi. Nas ini menjelaskan kepada kita bahwa kadang Allah menenggelamkan sebuah tempat itu karena perbuatan dosa orang lain, perbuatan maksiat orang lain, sehingga orang yang di sekelilingnya pun terkena dampaknya. Cuma yang dibedakan, apa yang dibedakannya? Faedah yang kelima. Semua sama-sama dibangkitkan di yaumil qiyamah. Yang membedakannya apa? Yang tersimpan di dadanya, yaitu niatnya. Mereka datang di pasar niatnya apa? Dagang. Mereka di sekeliling orang yang di sekeliling pasukan bergajah tadi niatnya apa? Mereka bersembunyi. Ternyata ketika ditenggelamkan sama-sama ikut tenggelam ke dalam bumi. Yang satu ditenggelamkan karena disiksa, sedangkan yang satu ditenggelamkan karena kasih sayang Allah. Mereka diwafatkan agar tidak terfitnah dengan pasukan besar itu. Kelak di yaumil qiyamah dibangkitkan, yub'asu yaumal qiyamati ala niyatihim. Dibangkitkan di hari kiamat berdasarkan apa umat? Niat yang tersimpan dalam dirinya. Berarti faedah yang keenam umat, nas ini menjelaskan pentingnya memelihara hati. Karena hati ini tempat kebaikan seseorang itu dinilai oleh Allah Ta'ala. Allah tidak pernah memandang bentuk wajah seseorang, bentuk tubuh yang ada pada mereka, jabatan, harta, dan semisal dengan itu yang ada pada mereka, sama sekali Allah tidak pandang. Allah nggak peduli. Maka sebab itu Allah tetap mencintai Bilal bin Rabah sekalipun dia budak atau mantan budak yang hitam legam. Allah mencintai Bilal bin Rabah.
Nabi SAW juga mencintai Bilal bin Rabah. Sebab itu ibunda sekalian, Nabi SAW menyolatkan seorang wanita mantan budak yang tidak punya tempat tinggal, nggak punya harta, tidurnya di masjid Nabi. Kerjanya cuma jadi tukang sapu masjid. Tukang sapu masjidnya Nabi ketika wafat dicari oleh Nabi. Ternyata udah dimakamkan oleh para sahabat, Nabi tetap menyolatkan ghaib atas wanita itu. Itu keutamaannya. Menandakan bahwa Allah tidak peduli orang itu kaya maupun miskin. Sebaliknya Allah murka dengan Qarun dan Fir'aun. Karena dia punya hati yang jelek. Sehingga Nabi mengatakan innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinnallaha yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Wa fi riwayat Muslim wa a'malikum. Yani sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk tubuh kalian atau kepada harta milik kalian, akan tetapi Ia melihat kepada hati, dalam ayat yang lainnya juga amal perbuatan kalian. Nah, berarti apa umat azwajakum? Perbuatan seseorang itu sangat amat dipengaruhi dengan yang tersimpan di dadanya. Hati-hati. Bila manusia tidak menjaga kolbunya, mati dalam keadaan memiliki kolbu yang rusak, nanti dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang munafik itu ibu-ibu, zahirnya tampan, wajahnya cantik, harta bendanya banyak, punya kedudukan, suka menghamburkan harta, dibagi-bagikan kepada fakir miskin pula, orang-orang miskin yang ada di zaman Nabi dibagi-bagi. Tapi Allah mengatakan tentang mereka, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di neraka yang paling dekat dengan apinya. Apa penyebabnya, Om? Rusaknya hatinya. Mana buktinya, Ustaz? Firman Allah Ta'ala, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu ada penyakit, Allah tambahkan penyakit itu, semakin rusak dia. Makanya Allah katakan dia berada di tempat yang paling hina di neraka itu, yang paling bawah dekat dengan apinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Nah, ummahat azanillahu wa yakunna, ini nasihat buat kita. Wajib kita memperhatikan hati kita tiap saat, bukan tiap hari, tapi tiap detik. Kan kita nggak tahu kapan kita akan mati. Ingat, saya ulangi sekali lagi, kita tidak pernah mengetahui kapan datangnya kematian, dan kita tidak bisa memilih tempat, tidak bisa memilih kondisi. Idza ja'al mautu bil haq, dan bila kematian datang menjumpaimu, dia datang dengan kebenaran. Pasti maksudnya datang menjumpai seseorang. Nah, makanya Nabi SAW memerintahkan kepada kita, menganjurkan kepada kita, menasihati kita, mengingatkan kepada kita dua perkara yang tidak boleh tinggal di hati seseorang. Apa dua perkara itu, Ibu? Al-khaufu war-raja. Adanya rasa takut akan disiksa oleh Allah, dan adanya rasa harapan yang tinggi. Karena Allah itu Maha Pengampun. Berarti apa, umat? Husnudzon kepada Allah. Baik sangka kepada Allah. Alangkah aneh kalau ada orang diuji oleh Allah, tiba-tiba dia berkata, ya Allah, kenapa engkau uji aku seperti ini? Habis itu dia mati. Na'udzubillah. Dia dalam keadaan su'udzon kepada siapa? Allah. Mestinya ketika dia mendapati dirinya diuji oleh Allah, ia berkata, apa Ibu? Raditu billahi Rabba. Aku redha Allah sebagai apa? Rabbku. Kemudian dia mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian mengucapkan apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Ini yang dia ucapkan karena dia tahu ini bentuk rasa sangka baiknya kepada Allah, harapan yang tinggi kepada Allah, sekaligus ada rasa khauf. Nah, kalau manusia tidak memperhatikan hal itu dalam dirinya, yang dikhawatirkan mati dalam keadaan dohirnya baik, batinnya rusak. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Dibangkitkan bukan karena zahirnya. Nanti manusia itu dibangkitkan, ibu-ibu, yub'atsu yaumal qiyamah ala niyati, bukan atas zahir yang ada di wajahnya. Tampak yang apa, keindahan yang ada pada pakaiannya, tidak. Mereka dibangkitkan sesuai dengan yang tersimpan di dalam hatinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kalau manusia punya niat yang jelek kemudian mati, dia bangkit dalam keadaan memiliki niat yang buruk, berkumpul dengan orang-orang yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Naam.
Kemudian faedah yang berikutnya umat azan wa iyyakum. Dalil ini menjelaskan kepada kita tentang bahayanya sifat zalim. Zalim, maksiat, ini sifat yang berbahaya. Saking bahayanya sifat zalim itu umat, sampai binatang tunggangannya, orang zalim itu suatu saat akan ditolak perintahnya oleh penunggangnya. Siapapun yang bersikap zalim, togha, melampaui batas, semena-mena, suatu saat hewan yang ia tunggangi, kendaraan yang dia kendarai, orang-orang yang dia pimpin, kelak tidak akan patuh dengan dia. Dan ini sunnatullah. Kayak gajah tadi itu umat. Gajah yang besar diperintahkan oleh Abraha untuk datang menghancurkan Ka'bah, ini gajah menolak. Menunjukkan kepada kita fitrahnya makhluknya Allah itu mengakui bahwa kebenaran dari Allah Azza wa Jalla. Menentang yang datang darinya akan mendatangkan kebinasaan. Maka ini nasihat buat saya, buat ibu-ibu, kalau kita naik kendaraan, kenapa kok kendaraan kita macet? Yang harus kita ingat-ingat, jangan disalahkan itu mobil. Lalu berkata ini gara-gara akinya jelek, ini gara-gara businya mati. Hendaknya kita berkata ini karena dosa kita. Ini karena kezaliman kita. Ini karena kemaksiatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan, maka segera kita mengucapkan astaghfirullah inni kuntu minan zalimin. Aku memohon ampunan kepada Allah, sesungguhnya aku ini termasuk golongan orang yang zalim. Artinya ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku. Naam hada. Wallahu a'lam bishawab. Faedah yang berikutnya umat azanillahu wa iyyakum. Nas ini juga menjelaskan kepada kita, setiap kebaikan akan dijaga oleh Allah. Maka ini memberikan kepada kita, kalau kita udah punya niat yang baik, berada dalam kondisi terbaik, amalan yang juga baik, jangan takut. Jangan takut, seandainya kematian pun menjumpai kita, itu yang kita harapkan. Kita berharap mati dalam keadaan niatnya baik, amalnya amal yang baik, zahirnya nampak yang baik, batinnya juga baik. Ketika itu mati menjumpai nggak apa-apa sudah, nggak ada masalah. Karena memang ketika nanti kita dibangkitkan, kita akan berbahagia dengan niat yang tersimpan dalam diri kita. Hanya saja menjaga niat yang baik itu bukan perkara yang mudah. Ada beberapa tips dari para ulama. Tips yang pertama agar niat senantiasa baik itu adalah ad-dawamu fi talabil ilmi syar'i. Membiasakan, menjadikan kontinu terus-menerus mempelajari ilmu syar'i. Jangan bosan belajar ilmu syar'i. Artinya belajar bukan hanya di majelis taklim. Ya Anda di luar sana cari buku, baca buku yang bermanfaat. Membuka berita di handphone, buka berita yang berkaitan dengan ilmu yang syar'i. Sekarang habis bicara masalah apa? Politik saja. Hari-hari yang dibuka kalau nggak menggunjing digunjing. Allahul musta'an. Kadang-kadang memberikan komentar padahal dia bukan orang yang punya ilmu dalam mengomentari. Ini nasihat buat saya dan buat ibu-ibu. Ini dibuang ini. Kebiasaan kayak begini dibuang. Habis waktu kita untuk yang kayak begini. Dan itu membuat kita apa? Rugi. Membuat kita rugi. Kalau kita ingin agar hati kita itu baik, belajar ilmu yang bermanfaat. Ibu lihat para sahabat. Para sahabat itu tidak pernah menanyakan kepada Nabi kecuali sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat. Kemudian baru yang bermanfaat buat dunia mereka. Bukan kebalik. Bertanya tentang dunia baru akhirat. Enggak. Sahabat itu menanyakan. Coba ibu lihat pertanyaan-pertanyaannya para sahabat. Semua pasti yang berkaitan dengan keselamatan di yaumil qiyamah. Baru mereka bertanya tentang bab-bab yang sifatnya mubah. Urusan-urusan dunia. Jadi hari ini kita lihat orang banyak bertanya atau ditanya urusan-urusan dunia saja. Urusan politik, urusan mengomentari orang dan sebagainya, naudzubillah semua. Itu bukan sifatnya ahlul ilmu. Kalau begitu suatu saat dia akan punya jiwa yang jelek. Yang kedua tipsnya umat, azanillahu wa iyyakum. Yakni memilih asdiqa yang baik, memilih teman-teman yang bagus. Karena teman yang bagus itu memberikan kita semangat memiliki niat yang baik. Kenapa begitu? Li'anna an-niyya mahalluhal qalb. Niat itu letaknya di hati, wal qalbu muqallab. Hati itu terbolak-balik. Kadang niat berubah karena teman. Anda mau datang ke majelis taklim ke tempat ini,
Di tengah jalan ketemu sama teman. Temannya menuju ke tempat yang lain, bertemu mau kemana? Mau bertemu dengan si fulan, lama kita nggak ketemu. Ya akhirnya ikut teman itu, nggak jadi ke majelis taklim. Niatnya berubah karena teman ini umat. Sebab itu Nabi mengingatkan kepada kita, almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu sangat bergantung dengan siapa? Agama temannya. Nabi perintahkan kita untuk melihat siapa teman orang yang ingin kita jadikan teman itu. Wallahu alam bishawab. Tips yang keempat supaya kita memiliki hati yang terus-menerus seperti ini, yakni memaksakan jiwa berbuat kebaikan. Amal itu dipaksa, Ibu. Niat itu tadarrujan, ada tahapan-tahapan. Awalnya mungkin melakukan sebuah amal itu karena terpaksa, karena ikut-ikutan dengan seorang di sekelilingnya. Tapi lama-kelamaan dia akan menikmati indahnya beramal soleh. Maka harus dipaksakan umat. Ibu ingin berpuasa di bulan Sya'ban, sudah tahu dalilnya. Aisyah menyebutkan, aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah menjumpai Nabi memperbanyak puasa dalam satu bulan kecuali di bulan apa? Sya'ban. Berarti dalilnya sudah jelas. Nabi banyak puasa di bulan apa? Sya'ban. Ya, dipaksakan dirinya. Dilatih, harus berpuasa. Sehari puasa, sehari tidak, minimal Senin dan Kamis. Kalau sanggup pertengahan bulan 13, 14, 15. Bila Anda sanggup sehari puasa, sehari tidak, lebih baik. Karena memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu disyariatkan. Dan itu butuh dipaksa. Jiwa ini butuh dipaksa. Kalau udah terbiasa 1 kali berpuasa, 2 hari berpuasa, 3 hari, nanti akan terus ingin berpuasa. Begitulah niat yang tersimpan di hati seseorang. Jadi memaksakan untuk mengerjakan kebaikan. Contoh yang lainnya adalah menghafal Quran. Menghafal Quran berat atau mudah, Ibu? Insya Allah menghafalnya mudah. Yang terasa berat itu apa, Ibu? Mengulang hafalan atau namanya murojaah. Mengulang hafalan lebih berat dibandingkan dengan menghafal. Insya Allah kalau Ibu 1 hari 1 ayat hafal. Tapi begitu dapat 100 ayat, artinya 100 hari ngulang 100 ayat itu nggak gampang. Ini butuh niat yang kuat. Dipaksakan untuk mengulang hafalan. Bagaimana caranya mengulang dalam sholat? Biasanya sholat cuma membaca 3 ayat, dipaksa baca 10 ayat, dipaksa baca 50 ayat. Nanti jadi terbiasa. Ada umat azal wa yakum. Tips yang berikutnya, para ulama menyebutkan, tidak menunda beramal soleh. Tips agar niat itu menjadi baik, tidak punya sikap yata'akharu anil khair, suka mengundur-undur, menunda-nunda hal yang berbau kebaikan. Penting, kalau udah punya keinginan ikut menghadiri majelis ilmu, jangan pernah punya prinsip minggu depan aja. Sekarang masih ada kesibukan. Justru ketika ada pemikiran minggu depan aja belajar, maka minggu itu juga dia harus berangkat. Karena itu bisikan syaitan. Karena syaitan akan berkata, minggu depan aja. Begitu minggu depan, qadarullah ini belum sempat karena ada urusan ini dan itu. Minggu depannya lagi, begitu minggu depannya lagi dia mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al, hujan deras. Terus akhirnya setan berusaha membuat orang itu rusak niatnya. Maka jangan ditunda. Anda punya keinginan berbuat baik di pagi hari, kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala, bila engkau berada di pagi hari, jangan tunda waktu sampai sore. Bila engkau di sore hari, maka jangan tunda sampai datang waktu pagi. Maka berbuat kebaikan umat. A'azanillahu wa iyyakum. Ada tips yang terakhir, doa sama Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pemilik hati manusia itu ya Allah. Dengan mengucapkan kalimat ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang Maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Wa ya musarrifan nufus, hai zat yang Maha memaling-malingkan jiwa, palingkanlah jiwaku hanya kepada ketaatan kepadamu. Ada umat a'azallahu wa iyyakum. Setelah itu baru sandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakal. Nah, ini tips untuk menjaga niat menjadi baik. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian umat, faedah berikutnya. Faedah berikutnya di sini menjelaskan kepada kita bahwa setiap amal al-jaza'u min jinsin amal. Ganjaran diberikan setakaran sesuai dengan amal yang dikerjakan. Orang ini punya keinginan menenggelamkan Ka'bah. Orang ini punya keinginan menghancurkan Ka'bah. Maka Allah balas jauh lebih dahsyat daripada itu. Allah hancurkan dari ujung ke ujung. Gak ada yang tersisa, Ibu.
pasukan bergajah itu nggak ada yang tersisa. Semuanya. Onta-ontanya, kuda-kudanya, gajah-gajahnya tenggelam ke dalam bumi. Tidak tersisa. Allah hancurkan. Maka ketika manusia punya niat yang jelek, semakin besar niat kejelekannya, semakin berbahaya dan besar pula ancaman baginya. Semakin dahsyat pula kehancuran yang Allah akan timpakan kepadanya. Mungkin tidak di kehidupan dunianya, tapi Allah persiapan siksa yang berat, tidak ada pernah istirahatnya lagi. Na'udzubillah di yaumil qiyamah. Ada umat, a'azanillah wa iyyakum. Faedah yang berikutnya umat, a'azanillah wa iyyakum. Dalil ini juga memberikan penjelasan kepada kita. Kalimat Nabi mengatakan hatta idza kanu bi baida minal ardi ay bi ardin wasiatin mutasiatin khasaqallahu bi awwalim wa akhirihim. Allah memiliki rencana ketika mereka berada di sebuah baida. Baida itu sebuah bumi datar, luas, sejauh mata memandang, maka tiba-tiba Allah tenggelamkan semuanya. Ini sama kan ini Bu, seperti pasukannya Fir'aun, ditenggelamkannya di tengah lautan. Sama dengan pasukannya Abraha, ditenggelamkannya di tengah padang pasir. Nggak bisa lari kemana-mana lagi. Habis semuanya, ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bila Allah menghendaki kehancuran suatu kaum, maka Allah akan mudah bagi Allah menghilangkan mereka tanpa jejak. Nasallallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Faedah yang berikutnya Nasir menjelaskan larangan bagi kita mendekat kepada orang yang punya niat jelek, punya perangai buruk, punya pribadi yang jelek, tempat-tempat yang mengandung maksiat, tempat-tempat kezaliman, berbuat pelanggaran terhadap syariat, nggak boleh mendekat kepadanya. Karena kita takut ketika bencana itu menimpa kaum yang berbuat maksiat, bukan mengenai mereka saja, tapi mengenai siapa? Orang-orang yang ada di sekelilingnya. Makanya ini nasihat buat ibu-ibu. Jika Anda ingin bertamasya, jangan datang ke tempat di mana dulu Allah pernah menenggelamkannya. Jangan pernah datang ke tempat di mana Allah dahulu pernah menghancurkan dan meluluhlantakkannya. Justru kita harus merasa takut melewati tempat itu. Nabi SAW, bila beliau melewati sebuah tempat di mana kaum itu pernah dibinasakan di negeri itu, maka Nabi akan berjalan cepat sambil berlindung kepada Allah dari bencana. Zaman sekarang ini aneh. Malah tempat-tempat yang di sana menyebabkan murkanya Allah didatangi. Seolah-olah dia merasa aman dari siksa Allah. Dia mengira siksaan Allah itu cuma ditenggelamkan, dihancurkan, dimasukkan ke dalam bumi, ditimpa batu. Dia lupa ibu, ada siksa Allah yang lebih berbahaya. Apa itu umat? Matinya hati. Tidak bisa lagi mengenal kebenaran. Nggak punya kepekaan terhadap kebaikan. Hatinya itu udah tidak punya rasa lagi. Niat maksiat, nggak ada kecemburuan. Lihat pelanggaran terhadap syariat, dianggap hal yang biasa dan lumrah saja. Hatinya mati. Seperti mayat itu ibu-ibu. Kata Ibnu Qayyim, hati yang mati itu, yakni maknanya kurang lebihnya, qalbun mayyitun kal jasadil mayyit. Sesungguhnya hati yang mati itu kayak jasadnya orang yang sudah mati itu ibu. Mayat kalau dibedah apa namanya ibu? Diotopsi ya. Kira-kira mayat waktu diotopsi itu disuntik kebal lagi nggak bu? Enggak toh? Dibelah bagian kepalanya, dibedah bagian perutnya, dipotong-potong usus dan jantungnya. Pertanyaan saya, teriak nggak dia? Enggak, sama kayak hati yang mati. Hati kalau udah mati, lihat maksiat, dia nggak merasa sakit. Biasa aja, nggak punya rasa sakit lagi. Ini tanda-tanda apa? Tanda-tanda keburukan. Tanda-tanda keburukan, fatubi'a qulubuhum, ditutup, dikunci mati hati mereka itu. Kalau dikunci mati hati mereka ini, dia nggak bisa memandang kecuali kejelekan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini yang paling bahaya ibu. Kata para ulama, yakni syai'un, sesuatu perkara yang bagi likulli imri'in ayyahsha ilahi, di mana seseorang patut takut dan khawatir dengannya itu apa? Idza asaballahu ta'ala musibatin bimaradil qalbi summa mata. Jika Allah timpakan kepada mereka sebuah bencana, bencana itu berupa penyakit hati yang akhirnya mati hati itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ya kalau bencananya cuma ditenggelamkan, nanti akan dibangkitkan sesuai dengan apa? Niatnya. Tapi kalau bencananya itu matinya hati, naudzubillah.
A'udzubillah subhanahu min dzalik. Makanya kita heran dengan sebagian wanita-wanita muslimah mengadakan perjalanan dalam rangka melakukan sebuah observasi lah namanya, tamasya atau namanya, tapi melanggar syariat. Dimulai dari keluar dengan busana muslimah yang tidak syar'i walaupun pakai kerudung, pakai minyak wangi, safar tanpa mahram, pergi ke tempat peribadatan orang musyrik, la haula wala quwata illa billah. Datang ke tempat-tempatnya orang musyrik, orang menyembah berhala, orang menyembah batu, percaya ada Rob selain Allah Ta'ala, dikunjungi, dikagumi, kemudian foto-fotoan, apa namanya itu, Bu? Selfie, ya. Itu begitulah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Foto dengan sesuatu yang latar belakangnya tempat di mana Allah paling murkai. Kesyirikan, Allah paling murka dengan perbuatan syirik. Allah benci dengan perbuatan syirik. Maksiat yang paling dibenci. Pelakunya nggak akan diampuni kalau dia mati dalam keadaan seperti itu. Ya, ini perbuatan apa, Ibu? Syirik. Ya, nasihat jangan lagi membuat rencana perjalanan ke tempat-tempat wisata yang mengandung kesyirikan. Fahim Don? Mau petilasan, mau apalah namanya begitu. Mau pancuran 100, pitu atau 4 atau apa, khalas, nggak usah datangi. Ibu tinggal bikin pancuran di rumah 7 begitu sudah selesai. Khalas. Nah, nggak perlu datang ke tempat-tempat yang seperti ini karena di sana ada kesyirikan, ada tempat-tempat di mana orang menyembah selain Allah tabaraka wa taala. Khawatirnya ditenggelamkan oleh Allah, dan itu termasuk bagian daripada azab. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian umat a'azanillahu wa iyyakum. Faedah yang berikutnya, berkata Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, Imam Al-Utsaimin menjelaskan tentang makna hadis tersebut. Sebentar, umat. Nah, kalau beliau mengatakan yuksafu bi awwalihim wa akhirihim wa aswaqihim wa man laisa minhum summa yub'asu yaumal qiyamati ala niyatihim, ini kullu law ma nawa. Mereka akan ditenggelamkan, mereka ditenggelamkan dari awal sampai akhirnya. Orang yang tidak tahu apa-apa pun juga ditenggelamkan. Ya, ini semuanya sama ditenggelamkan, tapi yang membedakan adalah tersimpan di dalam hatinya itu apa. Makanya ini sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan innamal a'malu bin niat. Amal perbuatan seseorang itu dinilai berdasarkan apa? Niatnya. Tapi Ingat apa ini? Tidak boleh sekedar niat baik. Karena niat baik mesti diikuti dengan perbuatan yang juga baik. Gak boleh mencuri niatnya untuk sedekah kepada fakir miskin. Gak boleh. Ini saya ulangi kepada ibu-ibu. Kami pernah bertemu dengan seorang koruptor. Ketika kami bertanya kepada mereka, ingin menasihati, dan di antara pertanyaan kami, kenapa mesti korupsi? Jawaban dia, Ustadz, saya itu niatnya baik. Daripada uang ini dipakai nggak jelas sama negara, ya kita ambil, kita buat bikin masjid, kita buat bantu pondok pesantren. Na'udzubillah. Bantu pesantren dengan uang apa? Haram, yang nggak diterima sama Allah. Karena Allah menyebut, karena Nabi kita mengatakan, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah maha baik, tidak mau menerima dari hambanya kecuali sesuatu yang baik, yaitu yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Wa fi hadzal hadisi ibratun. Terakhir dari semua ini, faedah di sini ada ibrah. Apa ibrahnya? Anna man syaraka ahlal batil wa ahlal baghi wal udwan fa innahu yakunu ma'ahum fil uqubati as-salihu wat talihu. Al-uqubatu idza waqa'at ta'ummu salih wat talih wal bir wal fajir wal mu'mina wal kafir wal musalli wal mustakbir wala tatruka ahadan summa yaumal qiyamati yub'asu ala niyatihim. Sesungguhnya siapapun mereka yang berserikat kepada golongan kebatilan, ikut ngumpul bersama orang-orang yang melampaui batas, suka mengadakan sebuah kerusakan, maka hukumannya disamaratakan. Orang solehnya maupun tolehnya. Hukuman itu bila menimpa seseorang mengenai si soleh dan juga si toleh. Orang yang baik maupun yang fajir. Orang mukmin maupun yang kafir. Yang salat maupun yang meninggalkan salat. Tidak tersisa seorang pun di antara mereka. Kemudian nanti dibangkitkan di yaumil qiyamah berdasarkan apa? Niat-niatnya. Makanya nasihat ibu-ibu.
Salah satu tempat paling banyak maksiat apa itu Ibu? Pasar. Apa? Pasar. Maka ibu-ibu kalau datang ke pasar niatnya belanja. Habis belanja cepat-cepat apa? Pulang. Karena kebiasaan kita agak aneh gitu. Belanjanya pengikat rambut, jalan-jalannya 2-3 jam. Allahul Musa. Lalu dalilnya cuci mata. Ini bukan cuci mata, ini ngotori. Ngotori apa Om? Hati. Yang ngotori hati. Jadi pengen lihat dunia, lihat yang ini, lihat dunia yang tadinya nggak punya niat beli, jadi pengen beli. Ngumpulkan duit yang tadinya mau buat haji, jadi buat beli apa? Nah, dunia-dunia yang telah membuat hatinya terpesona tadi itu. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Udah, niatnya dimantapkan. Belanja disusun, mau belanja apa, datang ke tempat belanjaan, selesai ya pulang. Ustaz, apa nggak boleh makan di tempat itu? Ya boleh. Tapi selesai makan ya cepat-cepat pulang. Bukan malah ikut bersyarikat. Ada maksiat ikut di dalamnya. Allah mengatakan, wattaqu fitnatan. Takutlah kamu dengan sebuah fitnah. La tusibannal ladzina dzalamu minkum khassa. Yang Allah tidak timpakan musibah kepada mereka kepada di antara kalian dari kalangan yang dolim saja. Wa'lamu annallaha sadidul iqab. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu siksanya amat sangat keras. Allah itu sadidul iqab, sangat amat keras siksanya. Takutlah kamu dengan fitnah. Ini bencana, musibah yang tidak menimpa bukan hanya kepada yang berbuat dolim saja, tapi orang soleh di sekitar orang dolim bisa kena bencana itu. Ya beruntung kalau orang soleh itu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang-orang yang zalim. Kemudian ditenggelamkan oleh Allah, insya Allah dia syahid. Insya Allah dia telah masuk orang yang mendapatkan pahala yang besar. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ada umat azal wa yakum sebagai penutup dari hadis ini faedah. Dari hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwa umat segala perkara dimudahkan oleh Allah jika didasari dengan niat. Niat itu akan memudahkan seseorang atau dimudahkan oleh Allah bagi seseorang menuju apa yang dia inginkan. Karena memang arti niat itu apa Ibu? Al-qasdu, keinginan menuju sesuatu. Maka orang-orang yang punya niat dalam hidupnya mati dalam keadaan husnul khotimah, dia punya niat dibuktikan dengan berbuat kebaikan, hari-harinya diisi dengan baik sangka kepada Allah, mensyukuri nikmatnya Allah Azza wa Jalla, tidak berkeluh kesah, dia akan sampai kepada yang dia niatkan. Maka ketika seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dibagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam harta rampasan perang. Orang ini baru masuk Islam. Kata orang ini apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ini bagianmu dari harta rampasan perang atau ghanimah. Kata laki-laki itu, aku masuk Islam bukan karena untuk ini ya Rasulullah. Kata Nabi, apa yang kamu inginkan dalam Islam? Kata lelaki ini, aku ingin mati di medan perang tertembus di sini dan di sini anak panah. Ini dia menunjuk di antara dua bola matanya, yang di pelipisnya Ibu, di tengah-tengahnya, atau di bawah rongga mulutnya, ini kerongkongannya. Dia berkata, ya Rasulullah, aku ingin mati di medan perang itu terkena panah di sini dan di sini. Kata Nabi SAW setelah orang ini pergi, bila orang itu niatnya benar dan tulus karena Allah, dia akan dapati apa yang dia inginkan. Benar Ibu. Ketika dia ikut di medan perang, orang itu terkena panah pada bagian mana? Kerongkongannya. Tepat seperti yang dia tunjuk. Berarti dia dapat apa? Pahala syahid. Dia ingin mati di jalan Allah. Sama umat kita di dunia ini tujuannya buat apa? Niatnya buat apa? Kalau ibu-ibu ditanya hidup di dunia ini niatnya buat apa? Kalau niatnya mengumpulkan harta, jadi orang kaya, Allah kasih kekayaan itu. Allah akan kasih kekayaan itu. Walaupun cuman 1 jam. Ana punya seorang teman, tepatnya yakni orang tua teman tersebut. Masya Allah. 30 tahun yang lalu Ibu, uang 1 miliar sangat amat besar. Sekarang pun juga besar ya ya. Tapi umat, dia dapat uang sebesar 2 miliar. Ditransfer oleh seorang yang membeli tanahnya pagi hari, tepatnya sekitar jam 8 ditransfer, dia bahagia, sebelum sholat subuh dia sudah mati. Sebelum sholat subuh dilaksanakan, dia sudah meninggal dunia. Apa yang bisa kita ambil faedah Ibu? Kadang gitu begitu. Allah kehendaki bagi seseorang itu dengan cara apa? Demikian. Dia pengen kaya, dikasih kekayaan. Tapi dapat kekayaan terus mati. Naudzubillah. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik.
Tapi kalau seandainya kita niatnya pengen apa hidup di dunia ini, pengen bisa beramal soleh, mati dalam keadaan amal soleh, Allah kasih insya Allah. Allah mudahkan. Tiap amal soleh akan dimudahkan, tiap perbuatan kebajikan dimudahkan, kemudian mati dalam keadaan kebaikan. Tentu itu cita-cita kita. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita husnul khotimah. Allahumma amin. Ummahat, sampai di sini materinya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Hal ladaikuna iskalat? Ada pertanyaan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Ana nggak dengar. Datang ke dukun? Astagfirullahaladzim. Ana nggak dengar, afwan Agak sakit telinga saya yang kanan. Bagaimana hukumnya? Itu dia. Nah, bagaimana hukumnya sujud syukur? Sujud syukur hukumnya sunnah. Bersyukur hukumnya wajib. Kenapa bersyukur hukumnya wajib? Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jikalau kamu bersyukur atas nikmatku, niscaya akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Bila engkau kufur, yakni tidak bersyukur, maka sesungguhnya adabku itu sangat pedih. Dalil ini menunjukkan bersyukur wajib. Bersyukur wajib. Allah katakan aniskurli wali walidayh. Hendaknya dia bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Bersyukur wajib. Tapi sujud syukur hukumnya sunnah. Maka rasa syukur tidak harus dengan cara sujud. Tapi bila kita itu mendapatkan sebuah berita kebaikan sujud syukur, maka ini sesuai dengan sunnahnya Nabi. Nabi bila mendengar kebaikan, beliau bersujud tersungkur untuk bersyukur kepada Allah. Ustaz, bolehkah sujud syukurnya menghadap kemana saja? Boleh, Ibu. Jadi kalau ibu-ibu sedang berada di atas kendaraan, mau sujud syukur, jangan mengarah ke kiblat dulu, baru sujud. Pokoknya di mana saja ibu menghadap, sujud. Nggak ada larangan. Fahim? Demikian. Kemudian yang kedua, wallahu a'lam bishawab. Yang kedua adalah hukum meminum air cucian kaki ibu. Haram hukumnya, nggak boleh. Hukumnya haram. Karena umat azanillahu wa iyyakum, pertama, perbuatan ini disebut dengan perbuatan apa? Ghulu, melampaui batas. Melampaui batas. Dan salah paham dengan dalil. Dalil yang menyebutkan bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu, bukan berarti tiap cucian kaki ibu diminum. Naudzubillah min dzalik. Ini keliru. Nabi mengucapkan hadis itu, para sahabat mengamalkannya, tapi tidak pernah kita jumpai satu orang pun dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang 4 mengajarkan kalau kita punya masalah dengan ibu kita atau hamil anaknya nggak lahir-lahir, minum cucian kaki ibu. Itu karena sakit perut kalau itu ibu-ibu. Hada, wallahu alam. Maka nggak boleh. Kalau diyakini bahwa itu mendatangkan ini dan itu, berarti masuk dalam kategori mengkultuskan benda tadi. Berarti masuknya dalam kategori syirik. Masuk dalam kategori tamaim, jimat dan semisalnya. Dilarang. Nabi kita mengatakan innar ruqa wa tiwalata wa tamaima syirkun. Jampi-jampi itu termasuk dalam bab ini tadi itu. Kemudian tamaim dan tiwala itu syirik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti nggak boleh dilakukan. Ustaz, kalau udah melakukan itu bagaimana? Taubat kepada Allah. Allah Maha penerima taubat. Karena ketidaktahuannya, insya Allah Allah akan mengampuninya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Assalamualaikum barakallah. Tadi di masjid perumahan itu menyebutkan bahwa dilarang keras sekarang para orang tua untuk membawa anak kecilnya sholat di masjid karena berlari-larian begitu Ustaz. Nah, bagaimana kita menyikapi itu Ustaz? Sikap kita yang paling baik, jangan bawa anaknya ke masjid. Kalau memang takmir masjid sudah mengatakan dilarang membawa anak-anak ke masjid, sikap kita patuhi. Tapi dengan cara bertanya, anak usia berapa yang dilarang? Karena kalau dia berkata anak usia 10 tahun, maksimal di bawah 10 tahun tidak boleh dibawa, maka ini juga termasuk pelanggaran dalam syariat. Karena Nabi kita mengatakan muru auladakum bisalat wa hum abna sab'a sinin. Perintahkan anakmu salat dalam keadaan dia usianya 7 apa?
7 tahun. Berarti kita nasihati. Tapi kalau dilarang pula anaknya datang ke masjid itu, bisa mencari masjid yang lainnya. Tapi nggak boleh memaksakan. Wah, kita nggak perlu patuh sama orang seperti ini. Kan nggak ada ketaatan dan berbuat maksiat kepada Allah. Ini mudarat, menimbulkan mudarat yang besar. Terjadi perselisihan antara sesama kaum muslimin. Maka bila kita ingin membawa anak-anak ke masjid, bawa anak-anak itu ke masjid yang tidak melarang anak-anak dibawa ke masjid. Masih banyak masjid yang seperti itu insyaallah taala. Tapi suaminya diingatkan kalau ke masjid tidak perlu bawa si kecil yang masih suka lari-lari, ya. Karena memang ada fatwa para ulama memang, di antaranya fatwa Al-Imam Al-Utsaimin, beliau menganjurkan kalau memang anak itu tidak bisa diam, datangnya ke masjid bukan diajari sholat. Ini juga kesalahan Bu ya. Ini mohon disampaikan kepada teman-teman dan sebagainya. Kadang niatnya ngajarin anak sholat di masjid, tapi dia menjadi sebab kerusakan sholatnya orang lain. Dia bawa anaknya ke masjid, bukan diajari sholat, dibiarkan anaknya berlari. Harusnya anak itu dibawa diajari sholat, dipegang di sampingnya. Kalau mau lari ditarik lagi. Nggak apa-apa ibu dikasih apa namanya itu? Dikasih apa namanya? Tali begitu ya. Begitu anaknya lari ditarik lagi, nggak apa-apa. Karena ini mengajari anak buat sholat. Kesalahannya orang sekarang kan tidak, dia bawa anaknya ke masjid, begitu takbiratul ihram anaknya lari, melompat-lompat, mengganggu sebagian saudara kita yang kadang nggak bisa khusyuk karena anak-anak. Kalau kita mungkin bisa, orang lain kan belum tentu bisa. Maka nasihat saya kepada ibu-ibu, ya patuhi saja aturan itu. Jangan bawa anak ke masjid, biarkan anaknya sholat di masjid yang lainnya, atau bersama dengan orang tuanya di masjid yang lainnya, atau dia sholat di rumah, karena anak-anak belum wajib mengerjakan sholat di mana? Di masjid-masjid. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ibu. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batasan balik dari seseorang itu ada beberapa hal. Hal yang pertama ikhtilam. Kalau anak laki-laki maka dia ikhtilam. Ikhtilam itu artinya bermimpi. Dan dia mengeluarkan airnya karena sebab mimpi itu. Yang kedua, dilihat dari perubahan bentuk ibu. Ada wanita itu memiliki bentuk tubuh yang khas. Paham maksud saya ibu? Jadi anggota tubuh yang hanya dimiliki oleh wanita, ciri khasnya itu. Kalau dia sudah tumbuh, anggota tubuh yang saya maksud tadi itu, ini mudah-mudahan ibu menangkap pertanyaan apa yang saya jelaskan ini, maka dia balik. Jadi kalau ibu punya anak perempuan, bentuk yang memang hanya ada pada wanita itu sudah muncul, berarti itu dia sudah balik ibu. Walaupun belum mencapai usia, walaupun dia belum mengalami masa haid. Ketiga, tumbuhnya bulu ketiak dan bulu kehormatan. Jadi kalau anak sudah mengeluarkan bulu kehormatannya atau bulu ketiaknya, itu berarti sudah balik ibu. Walaupun belum mengalami masa haid. Yang keempat, perubahan suara. Ibu kan tahu suara orang dewasa dengan anak-anak. Ada kemarin ketika di sebuah ada di sekolah Ibnu Umar ketika itu saya ceramah di sana. Ada anak-anak yang ditampilkan, lalu ada suara anak itu besar sekali kayak orang dewasa. Saya bertanya kepada guru-gurunya, ini anak usia berapa? Dia berkata kelas 4 SD Ustaz. Saya katakan dia sudah balik, karena suaranya sudah suara ibu-ibu. Dia sudah balik. Jadi supaya saya ingatkan supaya gurunya hati-hati, karena ini anak ini sudah balik. Nggak boleh lagi berjabat tangan dengan dia, nggak boleh lagi berdua-duaan dengan guru laki-lakinya. Paham maksud saya? Nah, itu balik sudah itu ibu. Dia udah balik kalau suaranya udah berubah. Yang kelima atau yang keenam, balik itu ditandai dengan usia ibu. Usia 15 tahun walaupun belum haid maka dia sudah balik. Dan yang terakhir kalau wanita itu sudah mengalami haid walaupun baru usia 11 tahun, itu udah balik. Zaman sekarang kan begitu Mat. Anak kelas 4 SD sudah ada yang mengalami masa haid. Kalau dahulu 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu kita menjumpai wanita haid itu biasanya usia berapa ibu? SMA atau SMP kelas 3, SMA kelas 1 kan begitu ibu? Nah, sekarang Masya Allah SD kelas 4 sudah Jadi ibu-ibu kalau sudah haid berarti
yang terakhir, walaupun dia belum mengalami masa haid dan poin-poin yang kita sebutkan tadi, belum sama sekali dia itu mengalaminya, tapi dia sudah menikah dan dikumpuli oleh suaminya, maka dia baligh. Fahim tun? Nah, Allah alam bisawab. Baik, sampai di sini umat, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.